Tuhan, biarlah Tuhan membuka mata rohani kami. Kami dapat melihat keagungan, kemuliaan, kebesaran Yesus lebih di atas segala-galanya. Sehingga seluruh umat-Mu dapat memberikan respon yang terbaik, memberikan kehormatan, keagungan, kemuliaan bagi-Mu lebih di atas segala-galanya. Sampai titik seluruh aspek hidup kami hanya bagi Tuhan Yesus, bagi kemuliaan Tuhan Yesus, bagi maksud, tujuan, dan rencananya. Kami percaya pagi ini Tuhan, kuasa-Mu yang maha dahsyat akan mengubah total hidup kami. Sehingga apa yang Kau rencanakan oleh kuasa Roh-Mu pasti terwujud dalam hidup kami, dalam keluarga kami, dalam gereja kami. Berbicara Bapa, demi nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya silakan duduk kembali. Shalom. Pagi yang baik, pagi yang luar biasa. Saya boleh katakan kalau saudara bisa ibadah pagi ini karena anugerah Tuhan. Karena kita tidak bisa, saya tadi pagi bangun, jalan-jalan gitu, saya melihat langit, saya bersyukur Tuhan kalau aku bisa hidup pagi ini, itu karena anugerah-Mu. Kalau Engkau panggil tadi malam saja, pagi ini saya tidak bisa jalan-jalan. Dan saudara kekasih, pagi hari ini biarlah hati saudara terbuka sepenuhnya bagi Injil, bagi firman, bagi kuasa Tuhan untuk bekerja. Dan pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat sebuah tema tujuan Injil. Jadi ini penting untuk setiap kita menyatu padukan. Kristus memberikan Injilnya karena untuk sebuah tujuan. Bagi para pengkhotbah harus tahu tujuan ini. Bagi para jemaat tahu tujuan ini sehingga ada sinkronisasi. Sehingga semua akan dibawa oleh kuasa Roh untuk menggenapkan apa tujuan Injil diberitakan. Mari kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Markus. Jadi tujuan Injil ini harus kita pahami bersama dari sisi pengkhotbah, dari sisi jemaat, kita memiliki pemahaman yang sama. Mari kita akan lihat di sini saudara kekasih. Dikatakan ayat yang ketiga, ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Terus ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, untuk apa pemburusan minyak narwastu ini? 5, sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan itu. 6, tetapi Yesus berkata, biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu dan kamu dapat menolong mereka bila mana kamu menghendakinya. Tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Ya, terakhir bersama-sama aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Kita kembali ke slide. Saudara kekasih, ada sebuah peristiwa yang pro dan kontra di dalam kehidupan para murid-murid. Kalau di dalam Yohanes 12, wanita ini jelas, di Betania itu tempat tinggal Lazarus, Marta dan Maria. Dan ketika Yesus ada di tengah-tengah mereka, Lazarus makan bersama dengan Yesus, Marta, dan di sini
adalah Maria mengurapi Yesus. Dan saudara kekasih, ketika Maria memecahkan buli-buli minyak yang sangat mahal harganya, sebagai catatan, Marta, Maria, dan Lazarus bukan keluarga kaya. Dia keluarga biasa. Tetapi karena hatinya mengasihi Tuhan, dia dapat memberi yang terbaik. Dan ketika Maria memecahkan minyak itu dan mengurapi Yesus, Yudas dan murid-muridnya gusar dan marah. Itu pemborosan. Kalau dijualkan 300 dinar, bisa untuk orang miskin, logis. Cara berpikir yang logis, tapi cara berpikir yang logis ini kadang-kadang motivasinya tidak benar. Yohanes 12 mencatat, Yudas melakukan itu bukan karena untuk orang miskin, tapi karena dia pencuri. Dan murid-muridnya yang lain belum melihat Yesus sebagaimana Maria melihat Yesus dalam pewahyuan pribadi. Murid-muridnya juga gusar dengan apa yang dilakukan oleh Maria. Kamu pemborosan. Pemborosan itu apa tuh? Pemborosan itu adalah kalau saudara butuh HP hanya untuk WhatsApp, belilah HP-HP yang sederhana, kebutuhan saudara terpenuhi. Kalau saudara membeli HP dengan harga kira-kira ya 20 juta ke atas, tapi hanya untuk main WhatsApp itu namanya, untuk bekerja di WhatsApp itu namanya pemborosan. Tidak sebanding dengan fungsi yang kita gunakan. Saudaraku, kalau yang namanya untuk sesuatu yang sangat berharga bagi seseorang, dan itu dengan harga yang mahal, bukanlah pemborosan. Tidak ada kata-kata pemborosan bagi Yesus. Sekali lagi, tidak ada pemborosan bagi Yesus. Pemborosan yang sesungguhnya, kalau saudara dan saya hidup bagi diri sendiri. Kita menghabiskan waktu kita, uang kita, kesempatan-kesempatan yang ada hanya untuk diri, dan akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Kristus. Mengapa murid-murid mereka juga salah pandang? Jangan sungguh-sungguh lah, jangan serius lah, saudara kekasih. Iya. Ini kalimat-kalimat dari mata rohani yang belum tersingkap sepenuhnya. Tidak ada pemborosan bagi Yesus. Hari ini saya ingin mengajak saudara. Makanya saudaraku yang kekasih, hanya ada 2. Waktu saudara berikan untuk Yesus dan untuk diri sendiri, lebih banyak mana? Kalau saudara hidup untuk diri sendiri, ini namanya pemberontakan kepada ketuhanan Yesus. Ini masih hidup dalam belenggu daging. Hari ini saya ingin mengajak saudara, Yudas. Aduh, dia marah besar. Pemborosan. Ada 2 tipe orang Kristen. Maria ini memelihara cinta mula-mula dengan Tuhan. Orang yang hatinya memelihara cinta mula-mula dengan Tuhan, perjalanan hidupnya secara progres, secara maju, dia makin mencintai Tuhan, makin butuh Tuhan, makin mengalami penyingkapan akan pengorbanan Tuhan Yesus. Otomatis melahirkan sebuah tindakan dapat memberi yang terbaik bagi dia. Saya kalau mengingat, saya memandang Yesus, saya berkata, Tuhan, aku hanyalah hamba yang tidak berguna. Betapa apa yang telah Tuhan bayar begitu mulia.
Saya kalau katakan kalau seandainya tidak ada Yesus, celakalah kami semua. Saya ingin mengajak saudara, ketika kita melihat Yesus sedemikian rupa, beda dengan tipe Yudas. Yudas itu gambaran orang yang hatinya gelap. Saudara kasih, secara progres bukan maju, mundur. Dia mulai memarahin Maria dan berkata itu pemborosan. Untuk Yesus yang biasa-biasa sajalah. Jangan sungguh-sungguh totalitas dalam pelayanan. Untuk Yesus biasa-biasa sajalah. Awal kemerusutan sampai titik. Dia menjual Yesus. Bayangkan. Dia menjual Yesus, Maria. Dia persembahkan yang terbaik, yang termahal untuk Tuhan. Yudas, dia menjual Yesus. Sekarang perjalanan rohani saudara dalam ke depan ini makin maju atau makin mundur. Kalau saudara tidak ada masalah fisik, tidak masalah yang sangat signifikan lah, masalah yang tidak mengalami masalah-masalah yang mengguncangkan. Tapi engkau menghayati hidup yang biasa, ibadah biasa, pelayanan. Ya kalau tidak pelayanan. Engkau sedang menjalani kerohanian dalam tingkat yang paling rendah. Biar Roh Kudus menolong saudara. Hari ini saya ingin mengajak. Ketika mereka gusar dan memarahin wanita Maria yang mempersiapkan yang terbaik. Tuhan menjadi pembelanya. Jadi saudara ketika kau melayani Tuhan, jangan sok pendeta-pendetaan lah. Jangan sok dekat-dekat pendeta. Ya bersyukurlah kalau dekat dengan pendeta. Jangan bersyukur dekat dengan penjahat, saudara kekasih. Lah, di sini kita melihat peristiwa ini luar biasa. Yesus membela dan pembelaannya di mana Injil diberitakan. Perbuatannya selalu diingat. Apa makna kata Yesus? Makna kata Yesus di mana Injil diberitakan, perbuatannya selalu diingat. Mana kata Yesus adalah Injil diharapkan menghasilkan hal semacam ini. Injil harus menghasilkan orang-orang yang semacam Maria, bukan seperti Yudas. Inilah tujuan pemberitaan Injil. Maria bisa memberikan yang terbaik pada pribadi Yesus, bukan kepada pelayanan. Sekali lagi, Maria memberikan yang terbaik kepada pribadi Yesus, bukan kepada pelayanan. Nanti saya ingin jelaskan, jangan salah sangka. Maka gereja kita ini adalah sisi itu tepat. Kita tidak terkagum-kagum dengan pengajaran. Kita tidak terkagum-kagum dengan doktrin. Kita tidak terkagum-kagum dengan apapun kecuali hanya satu, Yesus. Tidak ada yang lain. Pengkhotbah-pengkhotbah, pengajar-pengajar yang hebat, yang dikagumi, mereka bisa mati. Tapi Yesus menyertaimu sampai kesudahan akhir zaman. Jadi tujuan pemberitaan Injil bukan supaya manusia dipuaskan. Tetapi Yesus dipuaskan. Saya doa pagi mendengar pas pendeta muda Daniel berkhotbah. Ada loh gereja yang fokusnya khotbahnya itu memuaskan jemaat. Ini mengingkari hakikat ketuhanan Yesus. Tetapi Injil diberitakan bukan untuk memuaskan manusia, tapi untuk memuaskan Yesus. Ketika saya melihat penyingkapan ini, saya berkata, iya Tuhan, buatlah hati hamba-Mu hanya ingin meninggikan Engkau. Di dalam berkhotbah hanya meninggikan Engkau saja.
Luar biasa saudara kekasih. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat. Anak-anak Tuhan dipuaskan. Ini hanya bersifat sampingan dari Injil. Tapi bukan tujuan Injil. Kadang-kadang kita ini salah paham. Suka sesuatu yang menyenangkan diri. Marilah kepadaku hai kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Wih puji Tuhan, yes. Tapi dia lupa, pikulah yang kupasang. Tuhan memerdekakan kita supaya kita ini diberikan anugerah kekuatan untuk bisa memikul kuknya. Maksudnya gitu. Anak-anak Tuhan dipuaskan. Yes, itu adalah bagian dari Injil. Tujuan utama Injil ialah Tuhan dipuaskan. Katakan amin. Puji Tuhan, dalam Injil ada bagian bagi umat Tuhan. Allah memenuhi keperluan manusia dan mencurahkan berkat yang berlimpah kepada manusia. Ini kan bicara masalah hati. Mengapa saudara punya keinginan yang kuat? Engkau sudah berdoa, bahkan sudah didoakan pendeta, keinginanmu tidak dikabulkan oleh Tuhan. Ini ujian istimewa. Orang-orang tertentu yang mendapatkan ujian seperti ini. Karena Tuhan sedang membedah motivasi. Kalau motivasi kita ini hanya untuk kepentingan Kristus, ketika dia tidak menjawab saudara, itu artinya Tuhan sedang menyelamatkan saudara. Tuhan sedang membawa saudara dalam jalan yang lebih tinggi dan lebih mulia. Nah, hari ini saya ingin mengajak. Tuhan berkata, aku datang supaya mereka mengalami hidup dalam segala kelimpahan. Yes, tapi itu adalah side blessing, ya, berkat sampingan saja. Bukan intinya. Yang utama adalah segala sesuatu di dalam pemberitaan Injil, dalam pemberitaan firman, dalam gereja, dalam pelayanan, supaya menjadi kepuasan hanya bagi anak Allah yang bernama Yesus Kristus Tuhan. Jadi kalau saudara pelayanan itu spontan bagi dia. Dan di dalam pelayanan engkau tersinggung, terganggu, oke. Aku rasanya marah, tapi Tuhan bagaimana? Kalau Tuhan dalam situasi ini tidak marah, aku ya tidak perlu marah. Itu artinya hidup bagi Tuhan. Ini penting saudara kekasih. Ini Tuhan bawa kita dalam next level ini. Ini bukan level yang biasa. Gereja kita bukan gereja humanistis. Gereja kita adalah gereja yang ilahi dan surgawi. Mari, saya ingin ajak saudara sekalian untuk melihat hari ini. Saya ingin sampaikan, Yesus tidak akan pernah puas kalau saudara dan saya tidak memberikan yang terbaik bagi dia. Sebab hidupmu bukan milik kamu. Telah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Kita tidak punya hak sedikit pun. Bahkan kita bisa hidup hari ini itu karena anugerah Allah. Ada yang sudah berani berkata, oh saya menjaga kesehatan saya olahraga terbaik, saya makan 4 sehat 5 sempurna. Ya. Tambah 4 sehat 5 sempurna, 6 sakwarake. Itu tambahan khusus. Bukan. Ini semua anugerah. Pelayanan dalam prinsip dunia ini mari kita akan lihat. Sekarang ini kita bedah pelayanan kita. Menurut prinsip dunia, pelayanan adalah saya harus memberikan seluruh bakat, kesanggupan saya, kekuatan saya, usaha diri saya ingin lakukan untuk Tuhan. Kelihatannya bagus. Jemaat Galatia telah jatuh. Dia memulai dengan roh, mengakhiri dalam daging. Dengan daging itu bisa enggak? Dengan segala kekuatan bisa. Tapi tidak pernah diperkenan Tuhan. Pelayanan menurut prinsip Tuhan adalah semua
semua penanggulangan Allah terhadap diri kita bertujuan menegakkan satu prinsip di dalam kita, yaitu pekerjaan yang kita lakukan bagi Dia harus bersumber dari pelayanan kita kepada pribadi Yesus. Persekutuan kita, pemberian kita yang terbaik bagi Yesus, setelah itu kita mengalami anugerah kekuatannya, baru mengalir dalam pelayanan. Jangan dibalik. Kalau terbalik, kita tidak mendapatkan perkenanan Dia, dan dampaknya sesuatu yang dari daging hasilnya adalah tidak bisa membawa perubahan yang signifikan. Hari ini mari, seringkali Tuhan menanggulangi kita. Saudara seringkali tidak mengerti Injil yang Paulus beritakan apa. Aku punya keyakinan yang kokoh bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dunamos, dinamika ilahi, kuasa ilahi yang menyelamatkan. Orang yang percaya kepadanya. Lah banyak orang memahami dengan sudut kacamata manusiawi. Diselamatkan itu hanya untuk kesenangan diri. Yes, nanti kalau kita mati tidak ke neraka, kita ke surga. Ada satu ilustrasi begini. Ada roti, ada selai. Selai itu enak enggak? Kalau anak-anak diberi roti dan selai, pilih mananya? Dia pilih selai. Rotinya dibuang. Lah roti itu Yesus, selai itu surga. Banyak orang itu suka yang selai, bukan rotinya. Ini karena anak-anak. Tapi orang yang dewasa semuanya dimakan. Lah, hari ini saya ingin mengajak saudaraku, Yesus ingin kita ini mengalami proses. Kata menyelamatkan itu artinya tujuan tertinggi penyelamatan dalam hidup sehari-hari. Dia ingin menyelamatkan saudara dari egoistik. Dari hidup yang berpusatkan diri sendiri. Dari hidup yang mengandalkan diri sendiri. Karena diri sendiri inilah akar kejahatan. Makanya Paulus berkata, kuasa dosa adalah hukum Taurat. Hukum Taurat itu hanyalah diperintah yang merangsang kita ini harus meresponi. Lah aku ini sudah bersifat daging dan terjual di bawah kuasa dosa. Ketika aku mencoba meresponi hukum perintah Tuhan, pada saat yang sama kuasa dosa yang memang ada dalam hidupku akan terekspos, akan muncul. Itu loh maksudnya. Maka saudara bersyukur ada di tempat ini. Kalau tidak, daging kita ini dirangsang terus. Orang aktif ini gini. Tapi buahnya nanti gampang tersinggung. Waduh, kalau udah tersinggung langsung berhenti. Saudaraku, kalau orang berjalan dalam roh, kita akan terus maju. Tuhan izinkan tersinggung, tanyalah ujian. Jadi hari ini bersyukurlah kalau Tuhan sedang menanggulangi keakuan saudara, keakuan saya, keegoisan kita. Sebetulnya secara prinsip daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya sudah diselipkan. Itu bentuk perfect, sudah dan hasilnya permanen. Mengapa aku ini sering muncul? Pertama, karena salah diajar. Hamba Tuhan bukan mengajarkan kasih karunia, tapi mengajarkan Taurat. Hanya mengajarkan hukum-hukum moral. Ada jemaat yang ngobrol sama saya selama saya di kota besar, Pak. Saya haus, ya, karena semua pendetanya memang pendidikan tinggi. Dan itu memang gereja itu ingin menjangkau kelas-kelas high begitu. Saya haus dengan firman, maka genaplah Matius 5 itu. Berbahagialah orang yang haus dan lapar akan kebenaran, dia dipuaskan. Tapi di sini, jemaat tadi saya tidak puas, Pak. Mengapa? Saya jawab,
Matius juga begitu. Mengapa orang yang haus dan lapar akan Tuhan tidak dipuaskan? Karena apa? Mereka tidak dibawa berjumpa dengan Yesus. Semua sistem pengajaran moral itu kan diambil dari Taurat. Kitab Ibrani berkata hukum Taurat itu hanyalah bayang. Lah kalau saudara pacaran dengan bayang-bayang gimana? Ya, saudara hidup dalam alam imajinasi bukan alam yang real. No, enggak baik. Dan di sini saya bawa ya. Di sini saya bawa bukan kepada bayang-bayang mengalami realita Yesus. Lah, mari hari ini luar biasa. Ya, luar biasa. Fokus Yesus itu luar biasa. Ya. Kita hanya mengandalkan Dia dan Dia dan Dia dan Dia. Tidak ada yang lain. Bersyukurlah, berterima kasihlah. Saudara harusnya menjadi orang yang terus mengalami pertumbuhan rohani yang luar biasa. Ya. Mari kita akan lihat prinsip tadi. Kita akan belajar dari kisah. Oke. Marta sama Maria. Sebuah gambaran yang terbaik, Yesus hadir di keluarga Lazarus. Marta melayani Yesus, Maria melayani Yesus. Kita melihat dua-duanya, kita mau coba pelajari di sini apa sikap dan penilaian Yesus. Marta melayani Yesus berdasarkan kemanusiaan, sifat kemanusiaan, kedagingan. Buahnya apa? Buahnya ditegur Tuhan, tidak puas, penuh kekhawatiran dan lain sebagainya. Marta, kamu kok menyusahkan dirimu dengan banyak hal. Itu loh, lihat Maria itu telah mengambil bagian yang terbaik. Ya, musuh baik buruk, ya. Jadi musuh baik buruk, tapi musuh terbaik adalah baik. Melayani itu baik, tapi bukan yang terbaik. Yang terbaik adalah engkau melayani Yesus dalam hubungan pribadi. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Saya ingin mengobarkan di dalam kuat kuasa Roh Kudus. Jadilah jemaat yang suka berdoa pribadi. Yang amin 10. Jadilah jemaat yang suka doa pribadi. Puji Tuhan, butuh didorong nampaknya. Yesus semalam-malaman berdoa, pagi-pagi dia berdoa. Paulus selalu berdoa. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan selalu berdoa. Kalau engkau tidak berdoa, engkau seperti murid-murid di Getsemani. Roh penurut, tubuh lemah dan akhirnya jatuh berantakan. Makanya sediain waktu yang terbaik untuk Tuhan. Paksa saudaraku, minta anugerah Tuhan supaya Tuhan berikan kekuatan. Saya dulu juga tidak suka kok berdoa, jujur. Dalam pengertian berlama-lama. Saya minta Tuhan menolong. Saya mengajak jemaat, pelayanan yang benar di gereja harus lahir dari buah persekutuan dengan Tuhan. Nanti kita lihat dampak selanjutnya. Tetapi hanya satu saja yang perlu dikatakan, Lukas 10:42. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang bersifat kekal. Coba dampaknya adalah Maria lebih peka dengan rasul-rasul. Maria bukan rasul. Maria adalah orang yang mencintai Tuhan. Para rasul dia tidak peka. Apa yang dilakukan oleh Maria untuk persiapan kematiannya,
Momentum itu para murid kehilangan momentum. Maria bisa melihat momentum itu dan meresponi. Ini hebat. Ini adalah anugerah-anugerah yang diberikan pada orang-orang yang mengutamakan Dia. Tuhan akan berikan itu semua. Nanti saya ingin tunjukkan. Saya ingin untuk melihat momentum-momentum ilahi. Bukan pelayanan yang istilahnya, semua dimasukin, area pelayanan dimasukin. Saya tidak mau memasukin semua area pelayanan. Saya ingin mulai spesifik. Jelas, ada visi yang jelas, tujuan yang jelas, saya baru masuk dalam pelayanan. Lah, di sini saudara kekasih. Maria, dia memecahkan buli-buli. Minyak itu bisa keluar kalau buli-buli dipecahkan. Proses yang Tuhan izinkan untuk memecah buli-buli hidupmu. Supaya roh Kristus yang di dalam kita itu bisa keluar leluasa. Keharuman Yesus terlepas leluasa. Kita ini seringkali seperti buli-buli yang keras. Lebih keras daripada batok kelapa. Sehingga di dalamnya ada potensi ilahi tapi tidak muncul. Relakan untuk engkau dipecahkan. Ya. Saya yakin suami engkau yang tidak mengasihi istrimu total. Itu hanya karena ego. Seluruh potensi cinta itu sudah ada di dalam hati. Tapi kalau tidak itu karena keras kepala. Caranya dipecah. Tuhan memecah lewat peristiwa situasi. Hei istri, tunduklah kepada suamimu karena kasih. Roh ketundukan itu sudah ada pada istri. Kalau engkau istri tidak tunduk pada suamimu, Tuhan mau pecahkan. Kamu tidak meresponi, saya tidak khotbah. Ayo lihat-lihatan kuat mana saudara kekasih. Aduh, jadi pendeta tuh enak. Engkau keras kepala, aku laporin aja sama Tuhan. Tuhan berkata, nah engkau bukan yang dilawan aku lah. Terus bagaimana Tuhan? Aku punya cara. Oh Tuhan banyak soal, aku banyak soal. Aku bisa membuat anak-anakku tidak bisa lari. Oh yes Tuhan. Saya hanya berdoa supaya saudara diberi hikmat. Supaya ketika sedang dipecah-pecah, engkau bisa meresponi dengan benar. Nah itu. Apakah engkau sedang dipecah-pecah? Puji. Mana supaya ini bukan minyak yang mahal, ini roh surgawi itu, keharuman Kristus itu mulai memancar keluar. Psst. Sudah tahu kemarin ibadah wanita kemarin, itu cukup mengguncang banyak orang. Yang melayani tidak sadar. Kadang-kadang hadirat Allah tidak kita sadari. Tapi orang lain bisa melihat hadirat Allah. Nah, doa saya begini. Jangan marah sama saya. Tuhan, jemaatmu yang keras, pecahkan. Saudara berkata begini gara-gara doa Pak Petrus ini. Saya tidak berdoa pun Tuhan tetap pecahkan kok. Apalagi saya berdoa. Haleluya. Tapi ketika dipecahkan, hidupmu luar biasa. Haleluya. Engkau suami pertama-tama yang jatuh cinta dengan Yesus siapa? Istrimu. Karena istrimu melihat Yesus lewat Misua. Suami. Sudah jadi suami, imannya beler. Aduh, itu bukan suami, itu Misua itu. Suami itu yang powerful. Masa imannya digandeng istrinya, tak sunat lagi itu. Powerful begitulah. Maria lebih peka dari murid-muridnya. Dia tahu momentum ilahi. Ini yang dilakukan adalah persiapan. Kalau engkau peka, hatimu mencintai Tuhan, kau memiliki kepekaan. Hari-hari ini adalah persiapan untuk hari kekekalan.
Kalau engkau peka, kehidupanmu sehari-hari dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam gereja, itu adalah untuk persiapkan kekekalan. Hidup ini bukannya di dunia ini hanya persiapan sementara, di sana itulah kekekalan. Hei hambaku yang setia, aku memberikan kepadamu tugas yang lebih besar. Pekerjaan Tuhan tidak pernah berhenti, terus berjalan terus. Itulah sebabnya kalau engkau peka, engkau lihat hari-harimu sekarang, engkau dengar khotbah ini anugerah. Engkau disadarkan, ya kalau Tuhan aku mau persiapkan yang terbaik, saudaraku. Kalau tidak, setelah Yesus mati, siapa yang ingin mengurapi Yesus? Siapa yang bawa rempah-rempah? Perempuan-perempuan. Dia orang yang melayani kehilangan momentum. Melayani dengan cara yang tidak tepat, yang tepat Maria. Mereka melayani bukan dipimpin roh hanya gara-gara emosional saja. Dia tidak mengerti bahwa Yesus harus bangkit. Dia membawa rempah-rempah untuk mengurapi dan lain sebagainya. Kehilangan kesempatan. Hari-hari ini adalah hari-hari kesempatan emas bagi saudara. Engkau tidak boleh berkata, ya Tuhan, Pak Petrus, tapi saya ingin nanti saya beri kesempatan nanti karena tahun depan saya akan sungguh-sungguh sebelum tahun depan terjadi engkau sudah dipanggil Tuhan. Hari ini kata Daud, kalau engkau mendengarkan perintahku jangan keraskan hatimu. Ini hari persiapan untuk hari esok. Saya ini dalam menggembalakan secara global saya berpikir semuanya. Nanti kelak kalau saya dipanggil Tuhan, anak saya sudah mulai tidak banyak hambatan. Sehingga bisa total dalam pelayanan. Semua sistem saya bangun untuk sesuatu yang punya nilai jangka panjang. Itulah sebabnya hari ini saya bersyukur. Maria telah mengambil bagian yang terbaik. Sediakan waktu untuk Tuhan. Persekutuan pribadi. Luar biasa. Luar biasa. Setelah saya dibawa Tuhan, bukan daging, tidak suka berdoa, tapi saya dibawa oleh anugerah Tuhan, sehingga saya hanya bermegah di dalam Dia. Banyak hal yang dulu tidak saya pahami, mulai Tuhan bukakan, luar biasa. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat sekarang ini untuk hari yang akan datang. Injil tujuannya untuk memuaskan Yesus. Hari ini belajar puaskan Yesus. Daging tidak bisa loh, ingat daging tidak bisa. Daging tidak bisa menang, daging tidak bisa menyenangkan Tuhan. Daging itu kemanusiaan kita ini biasanya memberontak Tuhan. Tapi Paulus katakan, dalam bahasa Indonesia masa kini, Tuhan biarlah dengan segenap jiwa ragaku, aku ingin memuliakan Yesus di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Aduh, itu pekerjaan kasih karunia yang dahsyat dan luar biasa. Nah, saudara perlu mengerti, ada 3 proses yang Tuhan kerjakan. Yang pertama namanya itu adalah justification, pembenaran. Itu udah beres, enggak usah doa-adik itu. Ya, lewat penebusan Yesus engkau diperdamaikan, dinyatakan benar di hadapan Allah, hakikatmu kudus, benar, suci. Katakan amin. Itu hanya anugerah semata-mata. Tidak selesai, tidak usah. Dasar ini harus kuat dulu, ini tidak boleh, fondasi kita ini tidak boleh goyah. Setelah itu baru proses sanctification, pengudusan. Artinya engkau hidup sebagaimana identitas saudara dalam Yesus. Ini pun terjadi oleh kasih karunia, bukan usaha saudara. Yang nanti glorification, yaitu ketika Yesus datang kita dimuliakan bersama dengan Dia. Lah sekarang ini saudara harus mulai, pondasimu kuat, saya benar bukan karena perbuatan saya benar karena perbuatan Yesus. Lah proses yang kedua, Roh Kudus ingin membawa kita dalam proses pengudusan untuk kita makin hidup seperti Dia. Sesederhana itu kalau saudara mengerti, saudara tidak jatuh bangun di dalam fondasi pembenaran, udah beres. Sekarang yang sedang Tuhan kerjakan adalah pengudusan.
engkau makin seperti Yesus, berpikir seperti Dia. Pikirkanlah apa yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar dan patut dipuji. Pikirkanlah, ketika saya melihat ayat itu, saya tidak mengusahakan, Tuhan engkau berjanji, engkau akan menggenapi. Roh Kudus Tuhanku sanggup membuat aku berpikir benar, berpikir mulia, adil, dan lain sebagainya. Karena daging itu tidak bisa diapa-apain lagi. Oke, puji Tuhan saya bisa memperlengkapi saudara. Nah, kita lihat, Tuhan perlu membuka mata hati kita agar kita nampak kemuliaan Yesus. Sejauh mana penghargaan saudara saya kepadanya, hal itu akan menentukan sejauh mana kita berani memberikan yang terbaik kepadanya. Kalau saudara melihat Yesus itu segala-galanya, engkau rela memberikan yang terbaik untuk Dia. Sekarang apa yang terbaik yang kau berikan, untuk siapa, tujuannya apa? Orang yang dewasa, orang yang sudah berfilosofi, saya melakukan ini untuk apa, tujuannya apa, nilainya apa. Kalau engkau boros hanya untuk hidup yang di dunia ini pemborosan yang fatal. Lakukan segala sesuatu untuk kemuliaan Yesus. Saudara tidak akan kecewa dalam hidup ini. Ku bisa memberikan terbaik. Karena banyak orang melihat Yesus ya sekedar tambal sulam lah. Kalau rohani khotbah ya tentunya pendeta, kalau khotbah ya Yesus. Tapi dalam bisnis saya apakah Yesus bisa diandalkan? Bisa. Dalam ekonomi saya Yesus bisa diandalkan? Bisa. Hanya seringkali kita kurang mengenal Dia dengan baik. Mari hari ini kita lihat, supaya saudara dan saya bisa melihat sesuatu yang luar biasa. Yesus dipuaskan ketika jemaat mempersembahkan hidup yang terbaik bagi Dia. Tujuan sasaran hidupnya bagi Dia. Inilah tugas para pengkhotbah. Saya bersyukur di sini semuanya sepakat sehati. Tetapi ketika saudara dan saya bawa untuk mencari kerajaan Allah serta kebenarannya, semuanya akan ditebakkan padamu. Jadi saya memenuhi kebutuhan saudara dengan cara Tuhan. Bukan saya sentuh kebutuhan saudara, setelah kebutuhan saudara tersentuh, engkau tetap egoistik. No, saya bawa saudara untuk hidup berpusat Kristus, maka saya bisa melihat penggenapannya pada waktu engkau hidup bagi Kristus. Pada saat yang sama semuanya menyertai saudara. Mari saya ingin ajak saudara untuk melihat selanjutnya. Oh ya ini betul. Oke. Paulus telah melihat kemuliaan Kristus. Ketika dia mau ke Damsyik, dia melihat sebuah terang yang lebih terang dari matahari. Paulus langsung berkata, karena dia melihat ini bukan terang biasa. Siapa engkau Tuhan? Aku Yesus yang kamu aniaya. Padahal Paulus belum pernah mengenai Yesus. Yang dianiaya Paulus adalah murid. Saulus maksudnya adalah murid-murid. Murid-murid dianiaya, Yesus ikut sakit. Luar biasa. Karena pengenalan akan Yesus yang begitu ajaib. Maka Paulus telah melepaskan segala sesuatu dan menganggapnya sampah. Supaya dapat memiliki tingkat keintiman dan kepatuhan kepadanya. Dalam Filipi 3:7-8 berkata, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Dan oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh tingkat ketaatan, tingkat keintiman, tingkat penyembahan yang paling luhur. Inilah orang yang hatinya dipenuhi oleh kasih yang mula-mula, menjaga, memelihara kasih yang mula-mula. Ada progres yang luar biasa, ada kemajuan yang luar biasa. Tapi kalau hati kita ini syarat dengan perkara-perkara dunia, tanpa kita sadari kita ini sudah merosot. Oh, enggak kok Pak, semua baik Pak. Ekonomi baik.
Anak-anak ya lumayan lama. Kalau ekonomi baik, anak-anak lumayan. Tapi engkau tidak memiliki hidup yang terbaik, pelayanan yang terbaik untuk Tuhan. Engkau sedang menghayati kehidupan rohani tingkat yang paling rendah. Karena seluruh kekuatan surga menopang saudara. Mari kita ingin naik terus. Dan yang bisa menjaga ekonomimu itu hanya Tuhan. Kalau Tuhan tidak menjaga ekonomimu semalam bisa habis. Tapi kalau Tuhan yang menjaga, nilainya kekal. Kalau saya belajar, perenungan saya kitab Yesaya, Yeremia. Bagaimana Tuhan mengatur perjalanan. Tuhan punya alat-alat untuk mendidik umatnya. Dia punya alat orang Babilonia, orang Persia, orang Mesir. Semuanya itu adalah alat Tuhan. Ketika umatnya berbuat jahat, Alkitab berkata, nubuatan lewat Yeremia, aku akan datangkan dari utara musuh. Dan Yehuda akan hancur tandus. Musuh datang. Habis itu. Tapi setelah itu, Tuhan mulai berkata, hai kamu Babilonia, kamu Damsik, kamu Mesir, akan porak-poranda. Porak-poranda semuanya saudaraku. Jadi ini pemerintahan kerajaan itu di tangan Tuhan. Apalagi ekonomimu di tangan Tuhan. Yakinlah saudaraku, yakinlah Tuhan itu luar biasa. Tapi hari ini itu berkat sampingan, hari ini adalah secara kemajuan, apakah engkau seperti belajar begini Tuhan? Aku mencintai hal rohani Tuhan. Aku sediakan waktu untuk belajar firman-Mu, mendengarkan khotbah lagi, baca Alkitab, ada waktu doa ya. Kadang-kadang doa kita ini tidak seimbang. Saudara dulu mungkin belum sesibuk sekarang. Dulu ada waktu berdoa. Semakin sibuk engkau kehilangan waktu doa, bahaya. Semakin sibuk engkau harus banyak berdoa. Sebab semakin sibuk banyak godaan. Iya loh, semakin sibuk itu banyak godaan. Saudara punya uang sedikit dulu. Ya, kau berdoamu banyak, kau bisa menghandle dengan keuangan yang ada. Uangmu banyak, kurang berdoa, kau tidak bisa menghandle uang. Uang yang mengendalikan saudara. Bahaya ini. Bahaya ini, saudara yang kasih. Semakin banyak uang, semakin banyak berdoa. Supaya uang tetap menjadi hamba bagi saudara, bukan Tuhan. Haleluya. Makanya sekarang ini Tuhan, doa saya Tuhan, tarik lebih dalam lagi Tuhan. Tarik lebih dalam lagi, supaya aku tidak inginin apa-apa. Supaya aku hanya ingin umat-Mu bangkit dalam kuasa roh. Sudah tidak ada yang lain Tuhan. Ya. Nah seperti saya ini juga makan ya sudah bukan nomor satu. Sudah beda semuanya. Oleh karena pekerjaan roh Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Terus, kita akan lihat dampak penyerahan hidup Paulus kepada Kristus. Tuhan berikan anugerah. Anugerah itu bukan anugerah murahan. Bukan. Keselamatan itu adalah cuma-cuma. Tapi proses pengudusan itu membutuhkan kerjasama dan respon demi respon yang tepat. Dan ketika Rasul Paulus meresponi anugerah ketika melihat kemuliaan Tuhan Yesus yang lebih di atas segala-galanya, dia mulai meresponi. Semua aku anggap rugi karena Kristus. Maka anugerah Tuhan melimpah. Sehingga Paulus menulis 2/3 Alkitab Perjanjian Baru. Banyak gereja dibangkitkan. Paulus mendapatkan anugerah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa non-Yahudi. Sampai pada waktu itu seluruh dunia dalam pengertian dunia yang beradab sudah menerima Injil. Sudah mendengar Injil. Itu luar biasa, itu anugerah yang luar biasa. Itu satu sisi ya, Paulus.
Yang tadi satu contoh tadi adalah Maria. Karena dia mengambil yang terbaik, dia tahu momentum ilahi, dia peka. Yang kedua Paulus. Nanti saya ingin tunjukkan lagi yang ketiga adalah Filipus. Ya, Filipus ya. Oke. Kita lihat Filipus. Di dalam Kisah Rasul 6 ayat 3 sampai 5, dipilihlah rasul-rasul ini memilih diakonia untuk melayani janda-janda orang-orang yang miskin. Supaya para rasul ini bisa memfokuskan diri kepada firman dan doa. Akhirnya dipilihlah salah satu bernama Filipus. Ini bukan rasul, ini diaken. Tapi diaken ini dia penuh roh, penuh hikmat, dan terkenal baik, penuh roh dan penuh hikmat. Artinya dia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan. Penuh roh itu sebenarnya identik dengan penyerahan diri, karena tidaklah kau penuh roh itu kalimat negatif. Artinya semakin kita menyerah pada dia semakin punya kekuasaan atas hidup kita. Lah, Filipus ini betul-betul menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Apa akibatnya? Diberi kepekaan, diberi anugerah. Filipus bukan rasul, dia masuk Samaria. Samaria mengalami kebangunan rohani, goncangan rohani yang luar biasa dahsyatnya. Dan ketika kebangunan rohani sedang terjadi di Samaria, Roh Kudus mulai bicara, dia peka. Kamu pergi ke tempat yang sepi. Nampaknya Filipus ini sudah bisa mengatasi egonya. Loh, biasanya hamba Tuhan tuh kalau mendapatkan hasil yang luas kan pengen di situ. Paling tidak dapat pujian lah begitu. Enggak. Roh Kudus bilang pergi ke tempat yang sepi, dia tinggalkan. Karena dia sudah berkomunikasi dengan rasul-rasul yang ada di Yerusalem. Dan mereka akan mengirimkan Rasul Petrus dan Rasul Yohanes. Filipus mulai meninggalkan Samaria dan pergi ke daerah sepi. Karena peka dengan Roh Kudus. Sida-sida Ethiopia diselamatkan. Dari sida-sida ini orang-orang hebat di Ethiopia, birokrat-birokrat Ethiopia. Injil masuk Ethiopia, dampaknya luar biasa. Kalau saudara tahu hal ini, hari ini engkau akan menjadi orang yang siap menyerahkan hidup saudara. Ada hal-hal yang sangat luar biasa, yang Tuhan mau kerjakan, tapi Tuhan kerjakan lewat orang-orang yang memang meresponi dia. Saudaraku, kalau orang Kristen yang hatinya cinta Tuhan tidak peka. Sebab apa? Didominasi oleh diri, keinginan diri. Coba kalau Filipus ini orang yang egoistik. Wah, kan menikmati KKR itu asik loh. Wah, terima kasih Pak Filipus, Om Filipus. Yang jelas Filipus tidak dipanggil Mbah Filipus. Karena dia masih muda. Tapi paling tidak kan suka juga melihat, wah luar biasa. Saya pun juga begitu, kalau saya sama istri saya keluar pulau itu mujizat-mujizat bisa terjadi itu rasanya senang gitu loh. Ingin tinggal bersama mereka, supaya mereka cerita, itu semuanya kan hanya kebanggaan manusiawi. Tapi Filipus bisa mengatasi itu, luar biasa. Ini menolong kita. Terus saya ingin ajak saudara next. Kisah Rasul 6 tiket yang 5 jelas. Ya. Kisah Rasul 8:26, yes, dia pergi tempat yang sepi. Nah, sekarang kita lihat 2 Timotius, yes. Ini penting, 2 Timotius 2 ayat 21. Kita akan lihat, jika seorang menyucikan dirinya, itu adalah bentuk subjunctif, bukan indikatif. Kalau indikatif itu pasti. Subjektif itu artinya sebuah potensial, ini tindakan potensial. Artinya kita bisa sungguh-sungguh, kita bisa menyanyiakan anugerah Tuhan, itu loh maksudnya. Dan firman Tuhan dari Paulus kepada anak rohaninya, jika seorang menyucikan dirinya, dia akan dipakai menjadi perabot alat-alat di tempat yang mulia. Jelas ini ada kriterianya. Loh, jadi diakonia aja ada kriterianya kok. Ya, kasih karunia itu bukan sembarangan, tidak ada keteraturan, tidak ada aturannya yang ilahi. Jadi jika pagi ini tantangan bagi kita, tapi saya percaya tantangan ini diawali oleh Tuhan melimpahkan kasih karunia-Nya. Tuhan memberikan kekuatan lewat firman-Nya sehingga memampukan saudara untuk meresponi dengan benar. Kalau tidak hidup ini, aduh, coba bayangkan kita lihat.
pagi kalau olahraga, habis itu makan nanti terserah habis makan pagi ini kalau kerja ya kerja, terus makan siang, terus sampai sore pulang lagi, makan, terus capek, tidur. Besok pagi, apa ora bosen? Besok gitu lagi, besoknya gitu lagi. Tidak ada hal yang spektakuler yang terjadi. Wah, beli mobil baru. Beli mobil baru itu saya jamin rasa sensasinya cuma 1 bulan. Habis itu mobil kita sudah tidak punya daya tarik lagi. Pengen mobil yang lain. Bolehlah kalau untuk mobil. Tapi kalau pasangan hidup selama-lamanya. Loh Pak, tapi istri saya sudah tidak menarik itu Pak. Minta Tuhan supaya membuka mata rohani kita. Hah? Karena mata rohani saudara tertutup oleh si Inem pelayan. Loh kok saudara tahu, saya tidak nyebutin, awas saudaraku. Baru saya rangsang sedikit aja langsung, spontanitasnya ini loh. Ya enggak apa ini, this is a joke only ya. Mari, dengan meresponi anugerah Tuhan, dengan sungguh-sungguh dan memberikan dirinya kepada Kristus untuk menjadi alatnya, ia akan mengalami dipakai Tuhan menjadi alat yang istimewa. Saudara mau dipakai menjadi alat yang istimewa? Rahasianya jika hari ini kau mendengar, saudara bisa mungkin kemarin-kemarin meresponi yang salah, atau seperti teguran Petrus, telah banyak waktu yang kau habiskan untuk hawa nafsu, mari waktu yang ada ini karena hari ini gelap, gunakanlah untuk melakukan kehendak Allah. Pagi ini kita mulai, yes, aku ingin meresponi. Tuhan itu ingin membutuhkan, sekali lagi, alatnya di institusi Polri, di Angkatan Darat, Angkatan Polisian, Angkatan Laut, di birokrat, di pemerintahan, di dunia usaha, dan semuanya Tuhan ingin punya misionari-misionari sana. Makanya Tuhan sedang siapkan anak-anaknya yang pasti jelas teruji, Tuhan akan munculkan. Ini hebatnya Tuhan memakai Yusuf, dia bentuk dulu. Sebelum Yusuf menjadi orang hebat di Mesir, dia bentuk ketika siap Tuhan promosikan. Sebetulnya tidak mungkin itu kalau bukan tangan Tuhan. Wong dia karena kesalahan masuk ke penjara, tapi karena Tuhan pengendali, di penjara dia ketemu juru minum raja. Sehingga kondisi Yusuf, hikmat yang dia miliki sampai ke raja itu gara-gara pertemuan di dalam penjara. Allah tadi pujian bisa mengubah kutuk menjadi berkat. Ya. Kegagalan itu adalah keberhasilan yang tertunda. Dengan meresponi anugerah Tuhan. Jadi saudara kekasih, pemberitaan Injil itu harus menghasilkan hamba-hamba Tuhan yang terbaik bagi dia. Pelayanan itu adalah hasil persekutuan pribadi, hasil hubungan pribadi, hasil dari penyembahan, kepatuhan pribadi kepada Tuhan. Saya yakin pelayanan kita akan bawa keharuman bagi nama Tuhan. Haleluya. Sehingga saudara melayani lahir dari hubungan suami istri yang bahagia. Amin. Nah, kalau suami istri punya hubungan yang bahagia, engkau berikan kebahagiaanmu di dalam pelayanan. Tapi kalau suami istri belum bahagia, kau pelayanan cari bahagia, ini bahaya. Tapi hari ini kasih karunia membuat rumah tanggamu bahagia. Saya jamin, saya yakin. Itulah anugerah pagi ini, kita akan menikmati perjamuan kudus. Dan hari ini Tuhan akan membukakan mata hati saudara. Ketika engkau mengangkat roti, engkau memandang salib, engkau punya fondasi baru. Karena Adam, penyakit turun. Karena Yesus, penyakit disembuhkan. Mari kita terima dalam nama Yesus. Angkat cawan, karena dosa Adam, kutuk turun. Karena penebusan Yesus, kutuk dihapus.
Yang turun adalah berkat kemurahan dan kebajikannya. Kita terima dalam nama Yesus. Mari kita beri sorak-sorai. Haleluya. Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia, sehingga engkau senantiasa berkecukupan, malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Anugerahnya memampukan saudara meresponi yang terbaik. Angkat tangan saudara, pulanglah dengan segala berkat yang terbaik. Perlindungan Allah menyertai engkau baik di dalam rumah, di luar rumah, di dalam kota, di luar kota. Setiap orang yang kau jumpai, mereka akan diberkati Tuhan lewat hidup saudara. Pulanglah dengan segala berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Tuhan Yesus lewat persekutuan Roh yang Kudus, melimpah saudara ini pagi sampai selama-lamanya. Yang diberkati katakan sama saya. Dalam nama Yesus.